pun harus mengukur diri lah olahraganya. Ini udah Ustadz jam. sudah 4.15 ya Ustadz ya. Boleh kita mulai, Ya, Ustadz? baik-baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur, mari kita panjatkan, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat yang terhingga nikmat yang kita tidak sanggup mengukurnya, dan diantaranya adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan atas kehendak Allah pula hari ini, hari Rabu malam, kita ikuti kajian rutin bersama Ustadz Sam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, terima kasih Ustadz terus mendampingi kita semua, terus memberikan pesan-pesan kebaikan kepada kita semua, dan juga tentunya teman-teman yang juga terus istiqomah hadir dalam kajian Rabuan bersama-sama kita semua. Baik, buat yang apa namanya, semoga yang dalam keadaan sakit segera Allah angkat sakitnya, yang sedang dalam suatu urusan semoga Allah pemudah, Allah lancarkan urusannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Sam untuk menyampaikan materinya. Namun sebelumnya kita sudah diskusikan Ustadz ya, bahwa kita kemarin Allah memanggil salah satu alumni IPB, yaitu Profesor Arif Daryanto, karena Ya, sakit dan tadi sudah dimakamkan. Mungkin nanti Ustadz berkenan untuk mendoakan. ya, baik Ustadz ya. Silakan Ustadz. Baik, makasih. Makasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya akhir zaman. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan ya, salah seorang alumni kita dan juga senior kita dan kakak dari sahabat kita Mbak Erlina Budiati dan juga Mas Syari ya. Dan mudah-mudahan Profesor Arif Daryanto mudah-mudahan oleh Allah diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan di lapangan kuburannya ala hadhihi niyah wa kuliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi, khususan ila Bapak Arif Daryanto. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Khususan ila Bapak Arif Daryanto. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجوزة خيرا من جوزته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita ingin membahas sebagaimana momennya. Jadi momen hari ini adalah momen Maulid Nabi. Dan kita tidak akan membahas apakah Maulid Nabi itu dicontohkan atau yang sebagaimana seringkali diperdebatkan apakah ada contohnya dari Rasul dan seterusnya ya. Karena sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak selamanya atau apa yang kita lakukan itu tidak semuanya harus dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini terkait dengan materi sekarang ini. Bagaimana sebenarnya kita mensolai toladani baginda Rasulullah SAW itu menurut aturan yang benar. Artinya karena seringkali di tengah-tengah masyarakat terjadi masalah terkait apakah kita harus melakukan sesuatu itu persis dengan Rasul semuanya dalam seluruh aspek kehidupan atau seperti apa? Bagaimana meneladani Rasulullah SAW? Ini yang topik yang akan kita bahas sehingga temanya adalah bagaimana mensori toladani baginda Rasulullah SAW. Ini terkait dengan Maulid Nabi SAW. Saya memulainya dengan Nabi itu Muhammad ya, sebagai Rasulullah. Jadi kita harus bisa memposisikan beliau dalam posisi sebagai manusia atau posisi sebagai kalau kita cerita tentang peran ya sebagai atau jabatan atau fungsionalnya gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad SAW itu punya jabatan. Jadi jabatannya itu langsung Allah berikan yaitu sebagai Rasulullah. Rasulullah itu artinya utusan Allah. Utusan Allah untuk siapa? Ya tentunya untuk makhluknya. Dan utusan Allah itu atau disebut dengan Rasulullah SAW pasti membawa risalah. Membawa risalah artinya membawa pesan-pesan yang harus dilaksanakan. Jadi Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dengan membawa risalah. Dan risalahnya itu adalah risalah yang paling sempurna di antara risalah yang telah Allah berikan atau amanahkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Karena Muhammad SAW adalah utusan Allah terakhir. Kalau yang terakhir pasti menyempurnakan. Dan kalau yang terakhir, kalau itu berdasarkan urutan, itu pasti dari yang awal misalnya masih sederhana, kemudian yang akhir pasti yang paling sempurna. Dan itulah yang terjadi. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyampaikan tentang bagaimana posisi beliau menyampaikan terkait dengan Bani Israel. Rasulullah mengatakan kanat Banu Israel tasushumul anbiya kulama khalaqa nabiyyun khalafahu nabiyyun walakin la nabiyya ba'di wasatakunu khulafa fatakassaru.
Kemudian Rasul mengatakan dulu Bani Israel itu urusan-urusan umatnya itu diatur, dipimpin, ya, diorganisir gitu, dimanage oleh nabi, oleh seorang nabi. Kanat Banu Israel tasusumul anbiya, kata sasa ya susu siasa. Jadi siasa itu maksudnya urusan-urusan politiknya atau pengaturan urusan rakyat itu, urusan umat itu diatur oleh para nabi. Kulama halakan nabiun falafun nabi. Setiap nabi meninggal maka diganti dengan nabi lain. Tapi kata Rasul, walakin la nabiya ba'di, tetapi sesudahku nggak ada nabi lagi. Nah, setelah ada nabi berarti nabi Rasulullah adalah sebagai khotamul anbiya. Khotamul anbiya artinya penutup para nabi. Nah, berarti risalahnya itu sudah selesai. Artinya risalah yang Allah sampaikan kepada manusia ini itu disempurnakan. Makanya ketika ayat hukum terakhir yang diturunkan itu menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi sudah disempurnakan agama kalian karena agama Islam itu adalah agama penyempurna dari agama-agama tauhid yang sebelumnya yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul untuk umatnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terlewat, tidak ada satupun yang kurang. Itulah makna al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, dan kemudian Rasulullah juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah itu adalah ya Muhammad itu adalah Rasulullah. Dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayuhan nas", katakan wahai Muhammad, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Semuanya maksudnya jami'an itu maksudnya apa? Kepada semua manusia. Kepada manusia. Jadi tidak hanya untuk orang Arab. Tidak hanya untuk orang-orang yang berbangsa atau bersuku dan bangsa Arab. Karena yang diperintahkan yang harus disampaikan kepada An-Nas dan kemudian pakai taukid jami'an semuanya. Kemudian dipertegas ya, di dalam surat Al-Anbiya 107 Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin. Rahmat lil alamin, kenapa disebut rahmat sebagai kasih sayang dari Allah untuk seluruh alam? Karena kalau tanpa risalah, ya, tanpa aturan hidup, ya, tanpa hidayah atau petunjuk hidup, itu manusia tidak akan hidup mendapatkan kebaikan, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan tidak akan mungkin terjadi ketenangan, ketentraman. Karena memang orang ini kalau dibiarkan manusia tanpa petunjuk, tanpa hidayah, ya, jadi tanpa petunjuk, tanpa hidayah, tanpa aturan, ya mereka akan persis seperti binatang yang satu sama lain saling memangsa. Karena manusia itu kalau tidak ada aturannya, maka dia akan ingin menang sendiri. Dan terjadilah kemudian hukum seperti hukum rimba. Ya. Oleh karena itu begitu Allah mengutus ya, utusannya dengan membawa risalah, membawa hidayah atau hudan petunjuk, maka kemudian manusia itu mendapatkan posisinya sebagai manusia yang mereka akan hidup dengan tenang, tentram, aman atau sakinah ya, sakinah dan penuh dengan ketenangan, ketentraman karena aturan yang Allah turunkan itu pasti manusiawi, pasti sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu tugas beliau juga adalah inna arsalnaka bil haqqi. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad bil haqqi, bil Islam maksudnya. Bil haqqi dengan maksudnya bil Islam. Tugas beliau adalah basyiron wa nadhiro. Jadi memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan Rasulullah itu walatus alu an ashabil jahim, nanti penduduk neraka jahanam itu kemudian tidak bisa kemudian menuntut kepada Nabi karena Nabi sudah menyampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah, maka Allah menyatakan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban atas penghuni-penghuni neraka. Ya karena mereka salah sendiri, karena mereka sudah punya alat, punya akal, dan kemudian risalah itu disampaikan dengan sempurna. Maka apa yang mereka lakukan
yang kemudian mereka durhaka, mereka kufur, ya mereka menjadi penghuni neraka karena memang apa yang telah mereka pilih. Oleh karena itu Allah menegaskan engkau wahai Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang tidak mengikuti Nabi, karena Nabi itu hanya menyampaikan sebagai basiron wa nadhira. Nah, ternyata ditegaskan bahwa ketika Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan, maka ada kewajiban bagi umatnya ini, bagi orang-orang yang mengimaninya itu untuk mengikuti. Jadi mengikuti Rasul, mengikuti Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, yaitu mengikuti risalahnya, mengikuti ajarannya, itu adalah kewajiban. Ya. Dari segi hukum mengikutinya ya. Nanti apa yang risalahnya itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kemudian ada larangan berupa haram atau makruh, atau yang boleh tapi bagian dari risalah ya, bagian dari syariat. Dan itu wajib diikuti. Jadi mengikutinya kewajiban, sedangkan apa yang diikutinya berdasarkan hukumnya. Ya, berhukumnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini berupa kabar, berita, tetapi mengandung perintah, unsur perintah. Karena dari situ ada penekanan dan kemudian ada di akhirnya. Jadi Allah menyatakan sungguh-sungguh bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Tetapi kemudian untuk siapa itu? Liman kan yarjullah wal yaumil akhir. Artinya untuk orang yang menghendaki ampunan dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, dan juga menyiapkan diri akan kehidupan di yaumil akhir, di hari kiamat, di mana yang khalidina fi abada. Dan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah. Yang selalu ingat kepada Allah artinya kabar ini menekankan bahwa tidak hanya berita, tetapi penegasan suatu penekanan karena ada konsekuensi di akhiratnya, maka disebutkan dengan kewajiban. Lebih-lebih lagi dalam ayat surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di penggalan terakhir dari surat Al-Hasyr ayat 7 ini, Allah berfirman, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa saja yang Rasul bawa, yang Rasul berikan, yang Rasul sampaikan kepada kalian, fakhuduhu maka terimalah, maka ambillah. Jadi perintah khudu itu ambillah atau lakukan atau jalankan. Wa manahakum anhu, dan apa-apa yang Rasul ya larang, yang Rasul larang kepada kalian untuk mengerjakannya, fangtahu maka tinggalkanlah. Ya, maka tidak boleh mengerjakannya. Kata ingtahu ini fil amr, khudu itu juga fil amr, ingtahu juga fil amr. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul berupa risalah itu wajib. Kalau yang perintah wajib dikerjakan, kalau yang larangan wajib ditinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, artinya ketika kita mengikuti risalah, maka itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena Rasulullah SAW sebagai utusannya membawa risalah, dan kemudian risalah itu dijalankan oleh umatnya, itu sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Al-Khaliq, pencipta dan pembuat risalah itu. Sehingga kalau menyimpang, tidak bertakwa, tidak taat, maka Allah mengancam dengan mengatakan innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras sanksinya atau sangat keras hukumannya. Dan ternyata juga sebagai bukti kalau kita mengimani Allah dan bukti mencintai Allah, maka konsekuensinya kita harus mengikuti Nabi. Allah Subhanahu berfirman dalam surat Al-Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakan wahai Muhammad, jika kalian tuh mencintai Allah, kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Ittiba ya. Ikuti siapa? Fattabi'uni, ni-nya aku, maksudnya Rasul. Jadi karena diperintahkan menyampaikan ini Rasul, berarti fattabi'uni, maka ikutilah kalian kepadaku, yaitu kepada Rasulullah SAW. Maka Allah akan menjawab yuhibbukumullahu. Nanti Allah akan mencintai kalian. Jadi syarat mendapat bukti kita mencintai Allah
kita harus mengikuti ittiba'ur rasul. Dan sebagai balasan kalau kita mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Dan bukan hanya mencintai, tetapi Allah pun akan wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Karena Allah Ghafurur Rahim, karena Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita, dan masih banyak lagi perintah tentang harus mengikuti, harus mentaati Rasul, dalam posisi Bapak Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kalau perannya Rasul sebagai utusan Allah membawa risalah, maka ittiba Rasul dalam hal mengikuti apa yang dibawanya adalah sebuah kewajiban dan konsekuensi kita sebagai orang beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Jadi perintah-perintah yang sangat banyak, atau tidak ada alasan kemudian kita mengatakan, atau yang viral gitu ya, ada yang viral mengatakan bahwa saya belum mau sholat gitu, belum mau sholat gitu, karena dia alasannya karena ada orang yang yang sholatnya rajin tapi kemudian dia koruptor dan seterusnya. Jadi justru itu menunjukkan bahwa memang dia belum beriman. Karena kalau beriman, betul-betul beriman, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dia akan mengikuti. Jadi dan itu tidak akan milih-milih. Jadi kalau dia masih kemudian menerima sebagian dan menolak sebagian, itu sebenarnya dia sama dengan menolak semuanya. Artinya iman dia memang belum atau imannya belum masuk ke dalam hatinya. Karena syarat keimanan itu adalah harus sami'na wa ata'na. Jadi makanya Allah mengatakan wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallaha wa rasulahu ay yakuna lahum khiyara min amrihim. Jadi tidak pantas, tidak layak bagi orang beriman laki-laki atau iman perempuan, orang yang beriman perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu perkara, mereka masih punya pilihan. Jadi konsekuensi dari keimanan adalah kita wajib ya menerima ya mengikuti apa saja yang dibawa oleh Rasul. Maka kemudian Rasulullah SAW itu menegaskan ya kepada kita semua agar ya Rasulullah SAW itu diutus agar kalian mengikutinya. Jadi mengikuti baginda Rasul dan menundukkan hawa nafsu kita. Ya. Jadi la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Jadi tidaklah dianggap beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah ya syariat Islam ini. Ya, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Nah, tetapi ingat bahwa Nabi Muhammad juga adalah manusia, di mana kalau tadi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu misinya, itu jabatannya, ya. Atau kalau ini fungsionalnya gitu ya. Tetapi sebagai halnya manusia yang lain, maka berlaku juga pada diri beliau adalah sebagaimana manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Fussilat ayat 6, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan wahai Muhammad bahwa hanya sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Artinya sebagai manusia ya punya fitrah, punya kebiasaan-kebiasaan yang memang sifatnya manusia. Hanya saya yang membedakan dengan orang lain atau dengan kita semua adalah yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku atau aku mendapat wahyu gitu. Wahyunya apa? Innama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Fastaqimu ilahi wastagfiru wa wailul lil musyrikin. Maka kita harus disuruhkan tetap istiqomah lah. Istiqomah beriman kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Fussilat juga ayat 11, ayat 10, ayat 11 yang mengatakan innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Istiqomah artinya konsekuen, konsisten sampai akhir hayat. Maka Allah akan menurunkan malaikat yang kemudian menyatakan kepada jiwa seseorang yang istiqomah itu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bersedih. Ya. Kenapa? Dan juga disampaikan wa absyiru bil jannah, dan berikan kabar gembira kepada jiwa yang istiqomah itu dengan surga.
ya, surga yang telah disediakan, yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan kalau kita istiqomah dan kemudian biasakan istighfar, karena sebagai manusia ternyata karena manusia itu dari kata anas itu bisa nuas, bisa ngantuk, bisa nisyan, bisa lupa. Karena manusia itu bisa lupa, bisa salah, ya, bisa tidak sadarkan diri, ya. Makanya Rasulullah mengatakan manusia itu tempat lupa, ya, ya, innal insana mahal khotow wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat lupa dan salah. Oleh karena itu, ketika dia berbuat salah, maka banyaklah istighfar. Jadi istiqomah dan kemudian istighfar. Ya. Karena orang-orang yang istighfar atau yang memohon ampun, artinya orang yang bertobat kepada Allah, nanti Allah akan menghapus dosanya seperti orang tidak punya dosa. Ya, ya kata Rasulullah, at-taibu minad dambi kama ladan balahu. Jadi orang yang berbuat dosa dan bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa lagi. Hanya saja at-taibu minad dambi al-aidu ilahi kamanil mustajiu birobi. Cuman orang yang tobat dari dosa kemudian melakukan dosa lagi, itu seperti orang yang memperolok-olok Tuhannya. Jadi kalau tobatnya tobat kumat, ya, kumat-kumatan terus, itu seperti memperolok-olok Tuhannya. Jadi konsekuensi kita istiqomah dan istighfar terus, yaitu harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Maka dari itu bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, itu adalah kecelakaan. Wa wailul lil musyrikin. Ya. Kemudian dalam ayat surat Al-Mu'minun ayat 33, dulu para pembesar Quraisy itu mengatakan gitu, waqalal mala'u min qaumi. Jadi berkatalah para pembesar dari kaumnya. Kaum siapa? Kaum Nabi Muhammad, yaitu orang-orang Quraisy. Alladzina kafaru, itu mereka orang-orang yang kafir. Ya, para pembesarnya yang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya, pimpinannya. Kemudian wa kadzabu biliqa'il akhirah, dan mereka juga mendustakan dengan perjumpaan dengan Allah. Dia tidak yakin akan akhirat, ya. Wa atrafnahum fil hayati dunya, dan kemarin mereka juga melampaui batas, ya, dalam kehidupan dunia itu. Dan dia kemudian mengomentari tentang Muhammad, mahadza illa basyar mislukum. Ya, Muhammad ini kan manusia biasa seperti kalian gitu. Ya'kulu mimma ta'kulun, dia makan sebagaimana yang kalian makan, ya. Ya, makanan Rasul adalah makanan orang Arab, ya. Makan beliau ya makan tepung gandum, maksudnya roti terbuat dari tepung gandum, kemudian kurma, itu, kemudian daging, ya. Daging unta, daging kambing, ya. Itu yang makanannya. Karena apa yang dimakan oleh Rasul ya seperti halnya yang dimakan oleh bangsa Arab. Wa yashrabu mimma tashrabun, dan juga dia minum sebagaimana apa-apa yang kalian minum. Jadi itu yang yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasul sebagai bagian dari orang Arab, bangsa Arab, ya, beliau memakan makanan pokoknya, makanan pokok orang Arab. Minuman juga sama, bahkan pakaian dan seterusnya terkait dengan kebiasaan atau uruf. Maka dari itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dari Adam dan seorang perempuan dari Siti Hawa, kemudian kami jadikan kamu su'uban. Su'uban itu zaman dari sa'bun, berbangsa-bangsa. Wa qabaila itu zaman dari qabilah, jadi bersuku-suku. Jadi bangsa, ada bangsa Arab dan sukunya macam-macam. Ya, sukunya itu banyak sekali. Seperti kita bangsa Indonesia dan sukunya macam-macam, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda dan seterusnya. Ya, dan kenapa Allah menciptakan su'uban wa qabaila? Ternyata lita'arafu. Lita'arafu itu saling kenal mengenal. Saling mengenal itu berarti harus ada pengenalnya. Apa itu pengenal? Pengenal itu adalah kebiasaannya. Bahasa Arabnya namanya uruf. Jadi li'ata arafu itu dikenal, saling mengenal karena mereka punya identitas, punya uruf, kebiasaannya, ya. Kebiasaannya apa saja kebiasaan setiap suku dan bangsa ini? Ya ada bahasanya. Bahasa masing-masing bangsa dan suku ini ternyata beda-beda. Bangsa Indonesia, bahasa nasionalnya ya bahasa Melayu. Ambil dari bahasa Melayu. Tetapi bahasa sukunya ada yang Sunda, ada yang Jawa. Bahkan kemudian di antara satu suku pun ternyata ada perbedaan-perbedaan. Jawa juga bisa berbeda-beda, Sunda juga bisa berbeda-beda. Itu salah satu pengenal identitas, lita'arofu. Jadi ada uruf. Makanya seringkali
Allah menyatakan ya bil ma'ruf. Kata-kata bil ma'ruf artinya sesuai dengan keumuman, kelayakan, kepantasan menurut uruf masing-masing wilayah. Nah, para ulama mengatakan jadi uruf itu selama tidak bertentangan dengan syariat itu harus diikutin karena memang ya manusia itu akan akan melakukan atau akan berbuat sesuai dengan kebiasaannya yang turun temurun. Jadi kecuali kalau yang turun temurun atau adat uruf itu bertentangan dengan risalah. Ya tadi kalau risalah, kalau misalnya bertentangan, misalnya contoh misalnya risalahnya itu menutup aurat. Nah, menutup aurat. Kemudian adapun penutup auratnya mau pakai kain batik, mau pakai jin atau mau pakai gamis itu nggak ada masalah. Yang penting fungsi risalahnya adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Jadi bentuknya dan seterusnya itu bukan uruf. Atau di situ suruh makan halalan toyiban. Ya. Apapun yang dimakan yang penting halal dan toyib. Apakah makanan pokoknya yang pakai gandum atau yang nasi itu kan karena dua-duanya ini halal dan baik gitu dan baik. Sehingga tidak mempermasalahkan kebiasaan masing-masing suku atau bangsa itu apa yang dia lakukan selama tidak bertentangan dengan syarat. Tetapi kalau bertentangan dengan syarat, misalnya tidak menutup aurat, pakai kemben misalnya perempuannya ketika keluar rumah, itu bertentangan dengan syariat, dengan risalah karena tidak menutup aurat. Maka adat yang seperti itu, uruf yang seperti itu harus disesuaikan dengan risalah. Tetapi kalau tidak bertentangan, maka itu harus dibolehkan atau silahkan itu jalan sebagaimana kebiasaan manusia. Gitu. Karena Rasul juga manusia biasa yang punya kebiasaan yang tidak berbeda dengan bangsanya, dengan sukunya. Pada saat beliau diutus jadi Nabi dan Rasul, beliau adalah orang Arab. Ya. Tetapi beliau dapat risalah untuk menjadi utusan Allah untuk seluruh manusia, untuk menjadi rahmat lil alamin gitu. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja. Sehingga kemudian Rasulullah juga terkait dengan bahasa, misalnya Rasulullah mengatakan uhibbul araba li salasin. Aku mencintai bahasa Arab karena 3 hal. Pertama li'ani Arabiyin, karena aku ini orang Arab. Ya. Wal Qur'an Arabiyin, dan Al-Qur'an itu bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabiyin, dan percakapan bahasa penduduk surga itu nanti Arab, bahasa Arab. Nah, jadi ada alasannya seperti itu. Jadi maka dari itu kalau kita misalnya tidak berbahasa Arab karena memang kita tidak paham, tidak mengerti atau ya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Kita pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Sunda nggak ada masalah. Ya, ya. Tetapi kalau misalnya kita belajar bahasa Arab karena mencintai Nabi, sebagaimana Nabi mencintai bahasa Arab, kita juga ikut ya belajar bahasa Arab karena mencintai Nabi. Apalagi kalau kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ya. Dan kita ingin menjadi penghuni surga, sehingga kita belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab itu memang supaya kita memahami risalah. Dan risalah itu sumbernya dalam bahasa Arab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu akan bernilai di hadapan Allah. Ya. Akan dinilai oleh Allah SWT ketika kita melaksanakan yang kebiasaan, tapi itu mengandung ada risalah di situ, atau tujuan untuk memahami risalah. Contohnya misalnya kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, atau untuk kemudian memahami sakofah Islam dengan bahasa Arab itu, maka insya Allah itu akan bernilai walaupun asalnya bahasa Arab itu bagian dari huruf atau kebiasaan Rasulullah karena memang Rasulullah bangsa Arab. Nah, ada beberapa hal juga yang bersifat umum atau yang terkait dengan sains misalnya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengomentari ada sekelompok orang para petani yang sedang menyerbuki kurma dengan cara serbuk buatan gitu ya. Jadi bunga jantannya kemudian dipukul-pukulkan ya oleh mereka sehingga produktivitas naik. Karena kalau alamiah itu terbatas, hanya yang terbawa oleh angin atau mungkin ada penyerbuk, ada serangga penyerbuk. Tapi kemudian beliau komentari kepada para petani itu. Jadi beliau mengatakan ya kalau kalian, karena kelihatan sampai sekali, repot sekali karena mereka harus manjat, padahal pohonnya bisa jadi besar ya. Repot sekali harus menyerbuk sendiri. Kemudian kata Rasulullah, ya udah kalau kalian tidak berbuat gitu juga mungkin hasilnya sama. Nah, ternyata di musim panen itu, ternyata begitu Rasulullah lewat ke sana, ternyata produksi turun gitu. Kemudian Rasulullah juga, dan
Rasulullah tidak melihat mereka menyerbuki yang sebagaimana yang biasa lakukan. Kemudian beliau mengatakan ya, kenapa kalian tidak menyerbuki bunga kurma ini lagi gitu. Dan mereka jawab, kan engkau pernah mengatakan begini begitu. Jadi maksudnya ini karena dari saran dari Rasul gitu ya. Dikiranya apa yang disampaikan oleh Rasul itu mengikat, dia akan juga risalah gitu. Ternyata kemudian Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum atau bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Ini hadis riwayat sahih dari Muslim ya. Dan ternyata maknanya ini bukan risalah. Jadi proses penyerbukan itu bukan masalah risalah, bukan kaitannya dengan hukum syara, tetapi ini kaitannya dengan sains. Jadi kalian lebih mengenal, lebih tahu gitu. Jadi oleh karena itu terkait dengan perkembangan sains dan teknologi yang bukan urusan agama, bukan urusan tentang halal haram atau tentang wajib sunnah mubah makruh dan haram misalnya, bukan hukum syara, maka itu kita boleh ya kita lebih tahu urusan sains, perkembangan hal-hal yang terkait dengan masalah umum atau masalah-masalah sains ya. Dan juga sebagai contohnya juga Rasulullah ternyata kaitan dengan perkembangan teknologi ya. Rasulullah itu mengambil teknologi pada situ di dunia Arab belum ada, dikenal dengan minjanik atau dababah. Minjanik itu alat pelontar senjata untuk berhadapan dengan musuh yang terlindungi oleh benteng ya, dengan ada alat melontarnya. Dan kemudian juga dababah, itu seperti sekarang tank baja gitu. Tapi ini orang bisa bersembunyi di bawah kulit unta yang keras ya, sehingga mereka terlindungi dari panah ataupun dari tombak yang dilontarkan oleh musuh karena dia berlindung di bawah itu dababah namanya. Dan Rasulullah sebelumnya nggak ada, tapi Rasulullah kemudian belajar dari Persia ya, karena ada ya salah satunya adalah Salman Al-Farisi yang kemudian menyampaikan itu. Dan Rasulullah kemudian meminta agar dibuatkan minjanik dan dababah. Sebagaimana juga beliau membuat teknologi pertahanan dengan membuat parit ya, atau hondak ketika perang hondak gitu, atau perang Ahzab ya. Jadi ini juga sama. Jadi terkait dengan strategi perkembangan teknologi dan sebagainya, ternyata Rasulullah juga mengambil dari orang lain, dari pihak lain. Ini juga menjadi dasar bahwa yang sifatnya sains dan teknologi kita tidak harus mengikuti apa yang disampaikan atau hanya tergantung kepada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saja. Baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian dan seterusnya. Jadi kaitan dengan sains dan teknologi silakan. Bahkan ada hadis, walaupun hadisnya masih dipertanyakan tentang kesahihannya, ketika Rasul mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina ya. Sebenarnya dari segi substansinya nggak salah, karena yang dimaksud oleh Rasul bukan suruh belajar agama ke Cina, bukan, tetapi belajarlah sains dan teknologi walaupun ke negeri Cina. Karena pada saat itu budaya di Cina, kebudayaan di Cina atau peradaban Cina sudah mulai maju, terutama tentang keramik dan seterusnya ya, termasuk juga tentang garmen ya. Itu di Cina udah mulai berkembang pada saat itu. Jadi kaitannya dengan sains dan teknologi ya, kita bisa tidak dicontohkan Rasul, tapi kita bisa melakukan hal yang baru, atau di baru itu bahasa Arabnya namanya bid'ah. Jadi bid'ah dalam hal sains dan teknologi bahkan bisa jadi fardu kifayah. Ya, seperti saya peneliti, saya ini ahlu bid'ah dalam sains dan teknologi. Karena kalau tidak bid'ah, tidak baru, tidak akan ada program itu dan tidak akan dibiayai gitu ya. Jadi makanya tidak selamanya yang baru itu dolalah atau masuk neraka. Karena yang dimaksud kullu bid'atin dolalah itu kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan agama dan sudah menjadi hal yang tidak bisa berbeda pendapat. Jadi memang bukan hilafiyah, tetapi ini masalah-masalah usul, masalah-masalah akidah, atau masalah-masalah syariah yang sudah qot'i, yang bersepakat semuanya. Ya, itu yang dimaksud dengan kullu bid'ah dolalah ya, maksudnya dalam hal yang seperti itu. Tapi kalau bid'ah yang terkait dengan sains dan teknologi malah bisa jadi fardu kifayah. Kita harus melalui mengejar ketertinggalan, yaitu sains dan teknologi, ya kita harus terus mengupdate ya, memperbarui ya. Termasuk juga yang sudah kita bahas minggu lalu tentang kalau kita memang perlu melengkapi dengan teknologi canggih untuk persenjataan, itu kita harus lakukan berdasarkan firman Allah yang kita suruh menyiapkan persenjataan yang membuat musuh-musuh takut. Nah, itu kaitannya dengan Rasulullah Muhammad sebagai manusia biasa. Jadi ada hal-hal yang di situ memang ya kita tidak
tidak usah ngikutin, atau mengikuti ya boleh, tidak ngikuti juga nggak apa-apa, atau bahkan kalau kita ngikuti dapat pahala, tidak ngikuti juga tidak berdosa ya. Nah, kemudian yang terakhir ini Nabi Muhammad SAW itu memiliki kekhususan. Jadi ini berbeda dengan manusia yang lain. Maksudnya paru-paru manusia tetapi ada kekhususan tersendiri karena ini manusia pilihan, ya pada pilihan. Maka Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang puasa wisol, puasa yang tidak berbuka, dia lanjut ya puasa ini, kemudian tidak berbuka, lanjut besoknya puasa lagi. Bahkan tidak makan sahur. Kemudian Rasulullah SAW menegur kepada mereka, la tawasilu fa innakum fa iya fa ayyakum idza arada an yuwasila falyasil hatta sahari. Jadi Rasul mengatakan jangan kalian puasa wisol. Kalau toh pun kalian mau puasa wisol, ya sampai sahur saja. Jadi tidak boleh sampai hari berikutnya. Ya. Qalu fa innaka tawassalu ya Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan ya itu karena hebatnya ini para sahabat ya pengen ikutin Rasul semuanya gitu. Tapi mereka mengatakan, tapi engkau kan puasa wisol wahai Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasul? Beliau mengatakan ya, qala inni lastu kahayatikum. Inni abitu li mut'imun yut'imuni wasakin yaskina. Beliau mengatakan aku tidak sama dengan keadaan seorang dari kalian karena saat aku tidur akan ada pemberi makan, maksudnya aku merasa kenyang ya dikasih makan sama Allah ya yang datang kepadaku, lalu kalau yang memberi makan padaku dan akan datang memberi minum ya lalu memberi minum kepadaku, jadi udah tidak lapar dan tidak haus ya, itu Rasul, khusus Rasul. Maka dari itu kalau kaitan dengan wisal kita malah diharamkan, nggak boleh kita puasa wisol. Rasulullah melaksanakan, tapi kita justru dilarang oleh Rasul karena memang ini. Demikian pula keluarga beliau. Jadi istri-istri beliau itu khusus, berbeda dengan istri-istri kita, istri-istri umat kaumnya atau umatnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 32 Allah SWT mengatakan, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahdi minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jadi memang ada khususan gitu. Ya, ini taqwaituna fala tahdha'na bil qauli fayat'amu alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qaulan ma'rufa. Jadi maka janganlah kamu tundukkan dalam bicara, jangan bicaranya mendesah-desah, merayu-rayu gitu. Karena bisa jadi muncul keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya ya. Jadi akan jadi fitnah gitu. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Termasuk istri Nabi itu tidak boleh memakan sodako, istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah wafatnya Rasul. Jadi itu kekhususan untuk istri Nabi, sebagaimana kekhususan untuk Rasul. Rasul itu sholat tahajudnya wajib, bagi umatnya hukumnya sunnah. Rasul itu jadi poligami untuk Rasul itu khususiat, kekhususan. Jadi sedangkan untuk umatnya poligami itu hukumnya mubah, boleh. Ya, boleh, tetapi dibatasi hanya 4. Jadi asbabun nuzul tentang apa ayat surat An-Nisa tentang menikah ya 2, 3 atau 4 itu untuk membatasi jumlah karena dulu umat Islam itu ya sebelum turun ayat itu ada yang punya istri ada 5, ada 6, ada 10 dan sesuai dengan keinginan mereka. Maka turun ayat itu fankihu matobalakum minanis masna wasulasa waruba itu untuk membatasi jumlah maksimal 4. Itu pun fa'in hibtum ala tadilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa ada satu aja gitu. Nah, sedangkan Rasul khususiyat. Jadi ta'adud itu khusus untuk Rasul dibolehkan. Jumlahnya ada 9 ketika Rasul wafat. Jadi itu hanya untuk Rasul saja. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa poligami itu sunnah Rasul. Enggak. Dari bagi Rasul itu khususiat. Umatnya boleh. Ya, boleh. Jadi boleh dan itu lebih utama istrinya satu gitu. Ya kalau ataupun mau lebih dari satu maksimal 4 itu pun harus adil. Jadi ini kedudukannya hukumnya tentang poligami karena seringkali orang yang mengatakan ini bagian dari sunnah Rasul padahal itu enggak. Jadi ta'adud atau poligami itu khususiat untuk Rasul sedangkan bagi umatnya itu boleh. Dibolehkan maksimal 4 dan harus adil. Sehingga kalau kita meringkas dari apa yang saya sampaikan tadi, hukum ittiba kepada Nabi SAW itu pertama wajib. Ini terkait dengan risalah, yaitu hukum syara. Yaitu tentunya ya kita harus mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Kalau itu hukumnya wajib ya kita laksanakan. Kalau hukum haram kita tinggalkan. Kalau yang sunnah kita upayakan, ya kalau yang makruh kita berusaha untuk tidak
kita lakukan gitu ya. Kemudian yang mubah yang dibolehkan oleh Rasul ya kita lakukan sebagaimana yang dibolehkan oleh syara. Ini kalau kaitan dengan risalah. Tetapi hukum mengikuti risalahnya itu wajib. Kemudian yang mubah, yang artinya boleh, itu terkait dengan jibiliyah ya bagi manusia ya. Beliau manusia laki-laki yang seperti itu, termasuk Rasul itu berjenggot ya, berjenggot. Kemudian ada orang-orang dari suku tertentu tidak ada keluar jenggot karena genetiknya nggak ada jenggot. Ya udah itu jibiliah saja ya. Yang hukum syaranya adalah ya membedakan dengan orang lain, membedakan dengan kaum lain. Itu dulu pada zaman hidup Rasul orang Nasrani itu mencukur jenggot dan memelihara kumis. Maka kemudian Rasulullah suruh pelihara jenggot, kemudian cukurlah kumis gitu. Nah, tetapi sebenarnya hukumnya itu mengikuti ya apa jibiliah saja. Karena kalau itu sebenarnya memelihara jenggot itu wajib misalnya, bagaimana orang yang tidak keluar jenggot secara genetik? Apakah dia tidak punya kesempatan mendapatkan wajib? Atau misalnya disunahkan. Disunahkan kalau disunahkan berarti ada orang yang dapat pahala dari sesuatu yang bukan karya dia. Jadi karena sudah dari sananya secara genetik keluar. Ada orang tidak dapat tambahan pahala karena tadi secara genetik tidak ada, atau bagaimana dengan wanita dan seterusnya. Oleh karena itu hukum asalnya jibiliyahnya atau kebiasaan-kebiasaan ya tentang makan, tentang bahasa dan seterusnya. Tetapi itu bisa dikonversi menjadi sunnah kalau kita melakukan kebiasaan Rasul karena didasari cinta kepada Rasul, jadi mahabbah. Jadi membuat itu bernilai jadi sunnah ketika mahabbah. Seperti misalnya memelihara jenggot karena kita mahabbah kepada Rasul dan ingin mengikuti karena kita punya kemampuan itu, maka mahabbahnya itu yang bernilai. Jadi dia dapat nilai pahala. Mengikuti apa yang dibiasakan oleh Rasul karena kecintaan kepada Rasul. Misalnya Rasulullah senang pakai baju putih, kemudian dia niatkan pakai baju putih karena cinta kepada Nabi, maka insya Allah itu akan berubah menjadi pahala. Jadi yang mubah itu bisa bernilai tergantung dari jenis apa. Ya. Intinya bahwa kalau seandainya itu masuk jibiliyah, kebiasaan manusia biasa atau uruf yang menjadi kebiasaan itu, maka kita boleh ngikutin, boleh juga tidak ngikutin. Nah, tetapi kalau terkait dengan khususiat, nggak boleh, jadi haram. Jadi seorang muslim tidak boleh nikah lebih dari 4. Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah lebih dari 4 dengan alasan karena Rasulullah punya istrinya lebih dari 4. Itu nggak boleh, karena itu khususiat untuk Rasul. Seorang muslim tidak boleh puasa wisol, karena dilarang oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah biasa puasa wisol. Kemudian dia tidak boleh mengatakan sholat tahajud bagi saya wajib, karena wajib itu untuk Rasul, untuk kita hukumnya tetap sunnah. Jadi kalau kaitan dengan khususiat, maka kita dibatasi. Kita tidak boleh ngikutin Rasul yang sifatnya khususiat. Atau misalnya dia mengatakan, saya tidak mau makan sedekah. Padahal tidak memakan sedekah itu khusus untuk Rasul dan keluarganya. Sedangkan umatnya boleh memakan sedekah. Yang boleh makan sedekah. Jadi hal-hal yang terkait dengan khususiat, kita tidak boleh mengikuti. Bahkan hukumnya bisa haram. Walau alam bisawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kita bisa obrolkan dan bisa diskusikan. Mudah-mudahan ini dalam rangka Maulid Nabi ya, Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi. Jadi memperingati Nabi itu bukan tasabuh dengan ulang tahun, Natalan, enggak. Jadi karena kita mengingat kembali dan intinya adalah mengingatkan bagaimana kewajiban kita untuk ittiba'u Rasul dalam hal risalah. Hukum syara yang dibawa oleh Rasul, kita harus mengikutinya. Harus sami'na wa ata'na. Demikian billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Sam atas penyampaian materinya. Dan sesi berikutnya kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya atau ada sesuatu hal yang didiskusikan, kami persilahkan. Sudah ada 26 ya dengan Ustadz ya yang hadir. Alhamdulillah. Kebetulan besok juga libur Ustadz ya, dalam rangka Maulid Nabi. Jadi agak lapang Ustadz. Lima orang. Kita sebelum yang lain, izin bertanya Ustadz. Saya tertarik tentang Nabi Muhammad sebagai manusia biasa gitu. Tadi kan dicontohkan tentang masalah penyerbukan itu ya Ustadz ya, terkait dengan sains gitu ya. Tapi juga kan di Al-Quran ada tuh beberapa hal menunjukkan kelemahan Nabi, misalnya kayak surat apa Ustadz yang bermuka masam itu Ustadz ya. Iya, Abasa wa Tawalla, surat Iya, Abasa. karena dia didatangi sama Abdullah bin Umi Maktum. Bin Umi Maktum, iya. Nah, artinya yang menariknya adalah
kalau dia sekaligus dia sebenarnya Nabi Muhammad itu ini ya apa namanya, dia kan tidak menyembunyikan itu Ustadz ya, dia Iya, surat itu dia sampaikan gitu ya, dia iya, ditegur oleh Allah gitu, padahal sebenarnya kalau Nabi Muhammad mau menyembunyikan juga bisa juga gitu ya, ditegur tapi iya. Umatnya kenyataannya nggak tahu, iya umatnya nggak berarti tahu. nggak tahu kan ya, jadi karena katanya ada sebagian apa ya yang memahami lebih baik untuk tidak membaca surat itu, ada juga Ustadz ya, karena itu ada kelemahan Nabi Muhammad gitu katanya gitu, Iya, yang terlalu iya, mengkultuskan gitu ya, tapi di situ iya, sebenarnya terlihat ketinggian Nabi Muhammad gitu ya, iya. kedudukan yang luar biasa karena dia nggak menutupi itu gitu ya, dia sampaikan itu. Gimana Ustadz ininya pendapatnya? Iya, ya itu makanya kenapa saya membahas juga bagaimana Muhammad sebagai manusia. Manusia itu tempat lupa dan salah. Makanya Rasul itu kan pernah lupa, Iya. lupa dan kemudian ketika lupa sholat asar ternyata 2 rakaat. Loh, Hmm. masa si Nabi lupa? Lah Nabi, yang nggak boleh lupa itu beliau menyampaikan risalah, Hmm. risalah. Beliau tidak boleh menyembunyikan kalau risalah. Beliau harus tablik, ya, harus tablik. Itu kaitan dengan risalah, ya. Dan beliau kalau misalnya beliau melanggar syariat, melanggar risalah, itu yang tidak diperbolehkan karena beliau adalah Rasulullah, utusan. Utusan itu tidak boleh menyelisih risalahnya yang dibawanya, kan gitu ya. Makanya Hmm. Rasul itu maksum, tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak pernah menyelisih risalah yang beliau emban, yang diamanai kepada beliau untuk disampaikan. Itu Rasulullah. Makanya Rasul itu maksum, nggak pernah salah. Tidak akan mungkin Rasulullah melaksanakan yang haram, gitu ya. Tidak mungkin Rasulullah kemudian tidak mengerjakan yang wajib, kan gitu. Karena itu bagian dari risalah. Karena beliaulah yang sebagai uswahnya, sebagai contohnya, sebagai teladannya. Jadi itu intinya. Jadi, tetapi beliau sebagai manusia biasa yang tidak terkait dengan risalah bisa lupa, ya, Hmm. bisa salah, salah yang tidak berimplikasi kepada perbuatan dosa. Sebagaimana tadi ketika Rasulullah SAW menghadapi para pembesar Quraisy, ternyata datang Abdullah bin Umi Maktum. Kebetulan Abdullah bin Maktum itu nggak lihat karena beliau ya, buta. Nah, dan kemudian ketika kemudian ini nanya terus, sementara Rasulullah sedang berharap agar pembesar Quraisy ini bisa masuk Islam, gitu kan. Hmm. Kemudian sebagai manusia kemudian muncul tuh ketidaksukaan, bermuka masam. Langsung kemudian ditegur oleh Allah gitu, abasa wa tawalla gitu. Mestinya beliau mendahulukan yang sudah jelas dapat hidayah, yang sudah jelas-jelas masuk Islam gitu. Nah, tidak berdasarkan tadi apa keinginan beliau menurut perhitungan sebagaimana manusia. Nah, itu kemudian itu bukan kelemahan, dia itulah manusia. Karena kenapa? Karena manusia siapapun pasti seperti itu. Jadi misalnya gini, apa eh, misal ustadz ya, dia ngerti agama. Terus kemudian dia melakukan tindakan yang ya tadi misalnya kelihatan ada wanita cantik, kemudian dia kemudian matanya juga ngikutin gitu ya. Ngikutin jadi terkagum-kagum. Ya, tapi mungkin bedanya begitu dia diingatkan langsung, kok Ustadz kok apa gitu misalnya, astagfirullahaladzim. Jadi itu manusiawi juga. Jadi maksudnya Ustadz juga manusia kan gitu. Sering kan Ustadz juga manusia. Juga. Artinya dalam aspek kemanusiaan yang memang seperti itu, ya, ya selama tidak melanggar syar'i, ya, tidak melanggar syarat, maka itu ya memang manusia seperti itu. Manusia bisa lupa, manusia bisa salah gitu. Makanya Rasul mengatakan apa innal insan mahalu khotoin wa khairu khotoin at-tawwabun. Jadi manusia itu tempat lupa dan salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah ada yang bertaubat. Ada taubat di situ. Malah justru kalau seandainya tidak pernah salah, tidak pernah lupa gitu ya. Itu pasti bukan manusia. Ya, itu malaikat namanya. Malaikat itu tidak pernah salah, tidak pernah lupa gitu. Itu malaikat gitu. Dan Rasul mengatakan ini basyarun mislukum. Jadi aku ini manusia seperti kalian. Maka dari itu ada syariat tentang bagaimana kalau lupa. Ada syariat bagaimana kalau masyakoh, kelelahan, kesulitan, kesusahan. Maka ada rusau dan seterusnya. Kenapa? Karena syariat ini untuk manusia. Dan Rasulullah adalah manusia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul pasti sebenarnya bisa diikuti oleh umatnya, karena yang diikutinya adalah manusia, bukan malaikat. Makanya ketika ada permintaan dari orang-orang Quraisy, mestinya diutus kepada malaikat, ya, bukan manusia biasa gitu ya. Justru ini kan permintaan yang aneh, karena kalau malaikat yang diutus
jadi apa Rasulullahnya malaikat, nggak mungkin bisa manusia bisa mengikutinya. Jadi itu penjelasannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul dan itu dinilai salah, dapat teguran dari Allah, pasti kesalahan yang sifatnya manusiawi. Sebagaimana Rasul ketika kemudian mengadukan beliau punya istri lebih dari dari satu. Kemudian beliau ternyata lebih cinta kepada Aisyah ketimbang istri yang lain, kepada Hafsah dan seterusnya. Kemudian beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, hanya ini aku nggak bisa adil. Maksudnya adil dari segi kecenderungan cinta. Karena cinta itu ya memang manusia pasti akan berbeda-beda. Yang disuruh adil itu fadhibtum alla ta'dilu fawahidatun. Yang suruh adil itu adil yang bisa, yang secara fisik bisa dilakukan oleh manusia, bukan rasa, bukan cinta, ya, bukan cinta. Jadi sehingga yang sifatnya seperti ini ya memang ya karena Allah yang mengaturnya. Jadi itu tidak dituntut untuk adil, ya. Tidak itu adil. Kenapa? Bukan dalam kendali manusia. Sama halnya dengan misalnya kita berpihak nih main bola Indonesia lawan siapa tuh kemarin lawan Taipei ya, kemudian kalah 1-0, ya kita kesel gitu lah, kesel padahal nggak ada hubungannya itu. Kita juga tidak ada keluarga kita juga tidak jadi pemain ya, beda kalau Roside siapa namanya itu yang punya mantunya Arhan gitu ya, karena dia kita nggak ada hubungannya tuh, tapi kita merasa kesel kenapa kalah gitu. Tapi begitu menang 9-0 kan senang banget itu. Ya itu manusia. Manusia karena punya gorijatul bako, dia akan senang kalau yang kelompoknya ada golongannya yang mendapatkan keberuntungan kan gitu. Tapi juga kecewa, kesel kalau misalnya dapat justru kesulitan atau tadi kekalahan dan seterusnya. Itu manusiawi. Manusiawi karena manusia seperti itu gitu. Sebagaimana yang lain. Ya, oleh karena itu seperti tadi misalnya di surat Abbas itu tidak ada hubungannya dengan syariah, tidak ada hubungannya dengan risalah. Jadi kalau misalnya orang kemudian itu titik kelemahan Rasul, ya itu keliru berarti dia nggak memahami bahwa Muhammad adalah manusia, manusia bisa lupa, bisa salah. Jadi nanti jangan sampai kemudian kenapa Rasulullah kemudian lupa ya sholat asar sama itu titik kelemahan Rasul. Jadi nanti juga yang lain juga bisa lupa juga syariat, enggak. Rasul itu maksum, nggak pernah lupa tentang syariat, nggak pernah disembunyikan syariat. Beliau itu tabligh. Ya, beliau itu melaksanakan, mencontohkan, ya, memperlihatkan. Jadi harus terlihatan ya, dan kemudian menyampaikan, mengajarkan, mencontohkan. Ya, tidak mungkin Rasulullah kemudian khianat dalam hal amanah risalahnya itu, tidak mungkin. Tetapi Rasul sebagai manusia bisa salah, bisa lupa, tetapi yang non risalah, non syariah gitu, yang sifatnya manusiawi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz Syam, Ayo, Mas Wah, Arya, Pak Eza, ya, mangga. Rizal apa kabar? Sehat? iya baik, kangen nih sama Pak Ustadz sama teman-teman semua nih. Ya, Iya, siap, siap. Iya, sejak pindah ke mining, aduh. Oke, Pak Ustadz ini kebetulan ini nih Pak Ustadz di perjalanan masa kecil saya lah Pak Ustadz ya sampai dengan SMA itu kami di Aceh memang merayakan Maulid itu sebagai bagian dari sukacita yang boleh dikatakan menyeluruh gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi kita secara bergantian itu keliling ke masjid di desa tetangga dan pulang bawa bekal dan lain-lain Iya, gitu kan. iya. Sehingga sampai ada anekdot di sana yang mending punya anak laki karena pas Maulid dia bawa makanan untuk orang di rumah, sukacita lah, bukan dalam konteks butuh makan tapi lebih ke arah kemeriahannya gitu Pak Ustadz. Itu yang anak-anak saya nggak merasakan hal itu gitu Ustadz karena berada di tempat dan waktu yang berbeda dan itu secara garis besar atau secara makro ya Pak Ustadz. Saya punya kekhawatiran juga anak saya itu untuk berkarir di luar negeri suatu saat nanti gitu karena saya yakin hal-hal atau kondisi tersebut akan makin menjauhkan mereka lah dari hal-hal baik yang mungkin agamis yang kita pernah alami dulu gitu Pak Ustadz. Terus yang jadi pertanyaan saya kembali tadi manusiawi enggak sih seperti itu gitu dan apakah saya mendahului
kuasanya Allah yang mungkin udah punya rencana yang mungkin jauh lebih baik dari yang saya pikirkan gitu Ustadz. Ya, itu aja Iya, Ustadz Syam. Makasih. siap, siap. Assalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang masing-masing daerah ternyata ada uruf atau adat yang berbeda dalam terkait dengan masalah yang sama, seperti misalnya Maulid Nempring atau Maulid Nabi ya, itu beda-beda. Dan seringkali kan yang terutama yang penceramah-penceramah yang belakangan ya, bahwa Rasul tidak pernah mengajarkan Maulid Nabi. Kemudian dan itu masuk dalam kategori bid'ah, kullu bid'ah dolalah, dolalah finnar. Padahal sebenarnya ranahnya itu ranah uruf, ranahnya ranah kebiasaan, adat kebiasaan, dan tidak akan seragam, tidak akan sama. Tetapi intinya ternyata mereka mencintai Nabi, substansinya mencintai Nabi, dan memang tidak terkategori dalam ibadah, apalagi ibadah mahdhah. Jadi ketika menyampaikan itu bid'ah dolalah, mereka salah menempatkan sesuatu bukan pada ranahnya gitu. Kalau itu dia dijadikan sebagai ibadah mahdhah, Maulid Nabi dengan aturan tata cara macam-macam, dan itu tidak fix itu ya, dan itu hukumnya wajib misalnya, itu baru mungkin bisa dimasukkan ke bid'ah dolalah gitu ya. Tetapi kalau ini ternyata, dan kita saksikan ini tidak ada, tidak pernah mereka masukkan kepada sesuatu yang terkait dengan ibadah mahdhah yang tauqifi, yang harus saklek letterlek apa ada yang contohkan Rasul gitu, sebagaimana sholat gitu ya. Ternyata isinya adalah bentuk-bentuk syukuran, bentuk-bentuk ya kemeriahan karena kebahagiaan, ya, karena begitu senangnya ketika dia mengingat kembali kelahiran Nabi. Karena Nabi ini adalah rahmat. Sebagai wasilah kita dapat rahmat dari Allah itu dari Nabi. Wasilah untuk kita dapat berkah hidup itu dari Nabi dulu. Karena kalau kita tidak ada Nabi, tidak ada contoh, tidak ada yang pembawa risalahnya, gitu. Ya bagaimana kita hidupnya berkah? Bagaimana kita dapat rahmat? Dan bagaimana kita dapat petunjuk? Padahal hidayah, rahmat, itu berkah, itu hal yang mutlak harus kita raih, gitu. Karena kalau nggak seperti itu, kita ini celaka di dunia, di alam barzah, di akhirat kan gitu. Jadi bentuk kebahagiaan, kesenangan itu kemudian mereka ekspresikan dalam bentuk tadi. Kalau di Jawa, di kampung saya itu bawa bongsang gitu, bawa bongsang. Atau bawa, kalau dulu zaman saya kecil itu bawa tumpeng. Masing-masing orang tuh bawa tumpeng. Nanti kemudian mereka berdoa bareng-bareng, kemudian nanti tukeran tuh, tukeran. Jadi biasanya nanti siapa kira-kira ini yang biasa makanannya makanan enak, biasa apa daging ayam kampung macam-macam, itu biasanya yang dikerubutin banyak orang. Ya. Jadi makanya kalau di daerah saya justru orang-orang miskin biasanya ingin menunjukkan bahwa dia ingin supaya makanannya dimau oleh orang. Bahkan bisa jadi yang tumpengan dari orang miskin itu lebih lebih hebat karena apa yang dia punyai dia yang lakukan, dan biasanya mereka punya ayam sendiri jadi sembelih memang untuk Maulid Nabi dan seterusnya. Jadi ada hal yang, dan makin ke sini ternyata makin hilang. Bahkan kemudian karena bid'ah dolalah finar, maka kemudian ceramah pun kemudian dihilangkan karena tidak dicontohkan oleh Nabi dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi jangan mudah mencap bid'ah dolalah finar pada orang yang mencintai nabinya, yang mencintainya, padahal mencintai Nabi itu diperintahkan oleh Rasul. Jadi nanti yang harus kita ingat nih, pesan Nabi kepada kita untuk anak kita nih. Kata Rasul, adibu auladakum bisalasi hisolin. Didik anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum. Pertama, untuk mencintai Nabi kalian. Kemudian, wahubbi ala ahli baitihi. Dan untuk mencintai ahli bait beliau. Anak keturunan beliau. Ya. Ya, terlepas personel siapa yang disebut Habib itu adalah duriah Nabi, harus mencintainya gitu. Karena kita juga bisa memahami bagaimana kalau cucu kita dihina orang. Apakah kakeknya tidak merasa tersinggung gitu. Dan kalau kita misalnya menghina duriah Nabi, apakah nabinya itu tidak akan sakit hati gitu. Ya, kakeknya atau nenek moyang mereka itu akan sakit hati karena duriah itu atau keturunan itu bagian ya dari kita secara genetik karena mereka membawa gen kita gitu. Jadi oleh karena itu Rasulullah wanti-wanti itu untuk mencintai beliau dan mencintai ahli baitnya. Dan yang ketiga adalah ala tilawatil Quran.
Jadi untuk didik untuk membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu memang kenapa kok disuruh mencintai Nabi? Karena ketika kita menanamkan ya sifat-sifat mulia atau kebiasaan-kebiasaan Nabi yang baik-baik atau akhlakul karimah, sehingga kemudian mereka mencintai Nabinya, kemudian mereka mengidolakan Nabinya, maka pasti dimanapun mereka berada akan menyelaraskan apa yang dilakukan dengan idolanya. Nah, sebagaimana ya ini krisis idola sekarang ini, ketika anak-anak kecil mengidolakannya ini bintang-bintang film, mengidolakannya pemain bola, sehingga apa yang dilakukan oleh idolanya itu mereka lakukan. Ya, celakanya ketika yang diidolakan adalah orang-orang yang nggak jelas kepribadiannya. Ketika dia mengidolakan Lionel Messi misalnya, apa yang dilakukan oleh Lionel Messi dia kerjakan. Lionel Messi kemudian pakai tato, dia ikut-ikut pakai tato. Kemudian ada yang mengidolakan misalnya bintang K-pop-nya Korea misalnya. Apa yang dilakukan kemudian dia lakukan. Ya kemudian laki-laki bersolek kemudian dia ikutan. Ya laki-laki tapi bersolek dan seterusnya. Dan itu karena tadi memang dari awal tidak dibekali anak-anaknya itu untuk siapa yang harus diidolakan, siapa yang menjadi contoh dia gitu. Dan itu pesan Nabi, kita suruh mendidik anak kita dengan mencintai Nabi. Maka bahan bacaan ya sebelum tidur anak-anak kita mestinya sirah Nabi, mestinya hayatus sahabat dan sehingga muncul kecintaan kepada Nabi dan kepada para sahabat. Dan kemudian itu dibiasakan sehari-hari oleh kita pun apa yang dilakukan oleh Nabi atau akhlak Nabi dengan perkataannya, dengan sikapnya dan seterusnya. Dan kalau cuma terlanjur sudah tua, anak-anak kita juga sudah terlanjur sudah dewasa, sementara kita juga tidak concern, tidak bagaimana mendidik anak kita dengan contoh yang baik di rumah kita misalnya, karena keterbatasan kita dalam pendidikan misalnya juga terbatas, karena anak kita sudah kita titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan, itu gimana ya? Kita cuma berdoa pada Allah. Karena pasti ya ketika kita berdoa agar Allah menjaga anak kita dan kita sudah berusaha tetap, karena istilah anak itu walaupun mereka sudah punya anak lagi artinya sudah punya cucu, tetap anak kita. Tetap kita punya tanggung jawab ya lahir batin dan jadi bertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena bisa jadi anak kita menjadi ahlu maksiat, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak. Ya, itu tidak lain karena kelalaian kita. Itu harus kita akui. Anak kita menjadi anak soleh, insya Allah itu karena prestasi kita. Karena apa yang kita kerjakan itu yang akan kita peroleh, itu yang kita tuai. Makanya kalau ada sesuatu yang negatif dari anak kita, pertama yang harus kita lakukan jangan nyalahkan mereka dulu, tapi kelalaian kita. Maka dari itu kita mohon ampun sama Allah dan kemudian minta kepada Allah agar apa yang dinilai kurang atau negatif pada anak-anak kita, biar Allah kemudian ampuni mereka dan Allah berikan mereka perlindungan, berikan oleh Allah hidayah, dan kemudian Allah jaga sehingga menjadi orang-orang yang sebagaimana kita inginkan, min qurrata ayun. Jadi kalau kita misalnya agak ragu, itu manusiawi karena kita tahu bahwa anak itu amanah. Pasti begitu, kemudian kita ada kekhawatiran, tapi ingat bahwa orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan karena dan keimanannya itu Allah akan menjaganya. Jadi turun malaikat akan merasa tenang karena kita tawakal kepada Allah. Yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita harap dan kita mohonkan. Maka jangan lupa dimanapun kita berada, anak kita dimanapun mereka bekerja atau beraktivitas atau tempat tinggal, karena semuanya bumi Allah ya, maka kita minta kepada pemiliknya untuk menjaga mereka. Insya Allah itu akan sebagaimana yang telah Allah janjikan. Kenapa? Karena Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Walau alam bisawab. Jadi itu kalau kekhawatiran itu manusiawi. Nuhun Pak Ustadz ya. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab ya Bang Faisal. Biasanya ada udah izin ya. Udah izin, kemudian ada Hakim nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Tadi udah Daniel izin, dia nggak bisa ikut.
Ada Kan Maulid Nabi. di suraunya. Kang Cucu belum nggak ada kabar Ustaz. Iya. Monggo yang lain nih ada banyak nih di sini. Mas Taufik, Mbak Neno, Mbak Nita nih. Mas Taufik silahkan. Kayaknya buka mic nih. Nyimak, nyimak. Lewat. Iya, Silakan. Ya, iya, mangga. Lanjut, lanjut. Nyimak. baik. Ustadz, sedikit mungkin mau agak di refresh kembali tentang hukum ittiba kepada Nabi Muhammad, Ustadz, antara mubah dan sunnah gitu ya. Kalau Iya, itu katanya kan terkait dengan kebiasaan Nabi Muhammad sebagai orang Arab gitu ya. Sunnah terkait dengan kebiasaan, tapi karena didasari kecintaan kepada beliau. Nah itu gimana Ustadz? Kan banyak ya kebiasaan-kebiasaan beliau gitu yang kita dengar dan itu dikatakan sunnah gitu ya. Misalnya seperti kalau tidur ngadep kemana ya, perutnya apa ke kanan gitu ya, iya, kemudian minum dengan tangan makan atau minum dengan tangan kanan, kemudian misalnya nggak boleh sambil berdiri gitu ya Ustaz. Apakah itu termasuk sunnah karena memang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu atau seperti apa? Atau iya, semua yang mubah pernah dilakukan kalau didasari kecintaan kepada beliau itu bisa menjadi sunnah dan bagaimana kita mendasari perilaku kita mendasari kecintaan kepada beliau gitu ya terhadap iya. hal yang mubah gitu supaya menjadi sunnah gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kadang-kadang yang dilakukan oleh Rasul kemudian dengan menyampaikan sebaiknya afdol Hmm. atau sesuatu yang tidak pernah beliau tinggalkan. Hmm. Artinya eh, itu kemudian juga beliau menyertakan bisa dengan doa, menyertakan dengan kemudian barang siapa yang melakukan ini maka Allah akan demikian. Jadi itu bagian dari risalah, artinya hukumnya sunnah. Memang hukumnya sunnah. Jadi yang dimaksud tadi maksudnya yang jadi mubah jadi sunnah itu sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu Hmm. saking cintanya kepada Nabi, kalau beliau pergi ke suatu tempat menyertai Nabi sebelumnya, kemudian beliau beliau berhenti di satu tempat, kemudian menambatkan unta di satu pohon atau Hmm. batu, atau kemudian Rasulullah kemudian bernaung di bawah pohon atau di bawah batu dia di bawah batuan misalnya. Maka ketika beliau lewat ke tempat itu, maka beliau melakukan apa yang beliau lihat dari Rasul pada saat itu. Hmm. Nah, sebenarnya ini kan mubah sebenarnya. Ketika ditanya kenapa? Karena aku mencintai Nabi. Jangan sampai ada satupun yang apa yang dilakukan oleh Rasul yang aku lihat, aku tidak ngikutin. Jadi saking cintanya itu yang sebenarnya itu hukumnya mubah. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar itu, Ibnu Umar itu menjadi dinilai oleh Allah karena kecintaannya. Maksudnya seperti itu. Hmm. Tetapi kalau yang dicontohkan Rasul dan itu disebutkan dan itu bagian dari salah dan hukumnya sunnah, maka itu memang dari awal bukan kebiasaan biasa, tetapi itu sebagai ajaran Hmm. tentang kalau siapa yang mau tidur maka ambil air wudhu dulu itu risalah, tapi hukumnya sunnah. Artinya sunnah kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa gitu. Jadi bukan kebiasaan yang sifatnya jibili atau kebiasaan biasa seperti misalnya makan. Eh, Memang ada juga yang kemudian ini juga apa ya? Mungkin dia bisa penafsirannya. Misalnya makan dengan 3 jari. Iya. Makan dengan 3 jari itu karena memang ini manusiawi karena yang dimakan oleh Rasul adalah makanan yang memang misalnya kurma. Kurma itu memang biasanya dipegang oleh 3 jari. Tapi Iya. kemudian karena kita ingin mengikuti Rasul misalnya, kita makan bakso pakai 3 jari gitu kan jadi masalah gitu, padahal itu karena yang dimakannya memang yang dipegang 3 jari gitu. Atau misalnya Rasulullah biasa makan misalnya makan roti kemudian dilapisi dengan cuka gitu ya. Hmm. Dengan cuka karena Rasul itu kebiasaan memang makannya seperti itu jadi enak gitu. Nah kemudian kita udah makanannya pakai nasi kemudian dikasih cuka ya jadi masalah kan gitu, Iya ya Ustaz. contoh-contohnya gitu. Jadi makanya ini ya kembali lagi tadi kalau itu punya uruf kebiasaan atau tadi jibiliah saja maka kita hukumnya mubah boleh, tapi bisa berubah menjadi dinilai oleh Allah sebagai sunnah karena kecintaan.
hal-hal yang sebenarnya tidak diperintahkan, tapi karena dia cinta, dia ingin semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu diikutinya. Ada Mbak Neno kayaknya Ya, ini sudah ya Ustadz, monggo hand raising. silahkan Mbak Neno sudah angkat tangan, langsung sampaikan ke Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita membaca buku-buku tentang Nabi Muhammad ya, saya masih sedikit informasi terkait ini cara marahnya Nabi ke istri dan anaknya. Maksudnya dalam hal ini hubungannya dengan mendidik Pak Ustadz. Mungkin untuk merefresh saya terutama ini. Terima kasih. Iya. Jadi Rasulullah SAW itu kan disebutkan dalam hadis itu beliau juga marah gitu. Sebagaimana manusia kan marah. Tapi marahnya Rasul itu bisa dikendalikan. Maksud saya Rasulullah SAW melarang orang untuk ketika marah dia menggerakkan anggota tubuhnya. Maksudnya misalnya dengan tangan ya, memukul atau misalnya mengeluarkan kata-kata. Karena orang marah itu karena tidak bisa dikendalikan oleh logikanya, oleh akalnya, sehingga bisa jadi keluar kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan. Sehingga bahkan kemudian Rasulullah SAW menyatakan la tagdob, la tagdob, la tagdob, waqala miraran. Rasulullah mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tetapi dalam riwayatnya Rasulullah marah gitu. Artinya sebagai manusia beliau bisa marah, tetapi yang dimaksud jangan marah itu jangan melakukan aktivitas ketika kita marah. Jadi kenapa? Karena kata Rasulullah juga marah itu berasal dari setan. Setan itu Allah ciptakan dari api. Siapa yang marah maka ambillah air wudhu. Maka kemudian dia akan padam marahnya dan kemudian bisa berpikir jernih kembali. Dan itu terjadi sebagai manusia. Rasulullah juga kadang marah. Tetapi marahnya beliau kemudian disampaikan atau kemudian berbuah sebagai pelajaran. Rasulullah ketika ada orang memakai cincin dari emas, kemudian Rasulullah berubah wajahnya memerah, sambil kemudian menghampiri orang itu, kemudian mengambil cincinnya, kemudian melemparkan cincin emas dari tangan itu. Kemudian Rasul mengatakan, ada di antara kalian yang sengaja menggenggam bara api neraka di tangannya. Kemudian setelah itu kemudian Rasulullah pergi gitu. Jadi begitu sudah pergi Rasul pergi, kemudian orang-orang sekeliling mengatakan, wahai fulan, kenapa engkau tidak ambil lagi itu cincin itu? Kan itu bisa dipakai oleh istrimu gitu. Karena mereka udah tahu yang nggak boleh itu laki-laki yang dari emas itu. Tapi orang ini mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil barang yang telah dicampakkan oleh Rasul. Jadi Rasul marah itu kemudian jadi pelajaran, menyampaikan pesan. Jadi karena Rasul itu marah kalau yang haram dikerjakan. Atau misalnya Rasulullah pernah marah ketika ada seorang utusan yang diutus oleh Rasulullah, kemudian mudah dikasih upah, suruh ke Khaybar mengambil bagi hasil ya. Karena kebun-kebun di sana menjadi milik negara, kebun-kebun kurmanya itu setelah keluar Khaybar. Kemudian orang ini memang petugas negara yang disuruh untuk mengambil jatahnya negara. Ya, suruh mengambil karena musim panen kurma gitu. Bah, begitu pulang lagi ke Madinah, orang yang mengatakan ini untukmu wahai Muhammad, maksudnya untuk negara, milik negara, dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Rasulullah kemudian berdiri kemudian dengan mukanya yang berubah. Maksudnya disebutkan dalam hadis itu beliau memerah mukanya karena marah. Saya mengatakan, ada di antara kalian yang aku telah beri upah untuk menjalankannya. Begitu dia balik lagi, dia mengatakan ini adalah untukmu dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Andaikan dia duduk-duduk di rumah orang tuanya sampai hadiah itu datang kepadanya, maka itu boleh. Jadi ini menjelaskan bahwa tidak boleh orang mendapatkan komisi padahal dia sudah diupah. Ya. Jadi hukum syariat seperti itu. Jadi Rasulullah menjelaskan hukum, beliau mengatakan marah itu karena ada sesuatu yang yang dilaksanakan atau yang pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya.
Demikian pula kepada istrinya. Jadi kepada istrinya Rasulullah ya marah ketika sengaja Aisyah itu ya istilahnya baper lah atau cemburu ya, cemburu ketika Rasulullah di salah seorang istrinya itu lama dan kemudian ada perubahan. Nah, perubahan sikap mungkin beda dengan yang lain. Ternyata usut punya usut, disiapkan madu. Jadi sehingga ya lebih bugar, lebih segar Rasulullah ketika di salah satu istrinya itu. Kemudian disampaikanlah kepada istri yang lain gitu. Dari istri lain kemudian karena ada kecemburuan dari Aisyah, kemudian Rasulullah sampai mengharamkan madu. Yang kemudian langsung tadi ini kan manusiawi ya Rasul, karena supaya menyenangkan istri gitu ya udahlah sama aja supaya ini janganlah saya nggak bakal minum madu dimanapun gitu ya itu. Kemudian ditegur oleh Allah, apakah engkau wahai Muhammad kenapa mengharapkan yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk menyenangkan istrimu, kan itu ditegurkan dalam surat Al-Mumtahanah kalau tidak salah ditegur ini. Artinya terkadang bagaimana sikap Rasul tuh nggak suka tapi kemudian bagaimana tetap menjaga perasaan istrinya. Demikian pula ketika Aisyah ngumpulin teman-teman istri yang lain gitu ya, meminta kepada Nabi untuk tambah nafkah. Kemudian mereka mengelilingi Nabi. Kemudian Nabi nggak suka. Karena beliau nggak suka dan tapi tetap beliau tidak ingin menyakiti istri-istrinya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mendiamkan. Bahkan disebut ada ulama mengatakan Rasul sebenarnya menceraikan gitu. Karena selama sebulan Rasulullah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada istri-istrinya. Jadi setelah kejadian itu sampai kemudian turun ayat yang kemudian diminta kepada Rasul untuk memilih para istrinya itu. Jadi kalau mereka memilih dunia maka dia harus berpisah dengan Muhammad. Tetapi kalau mereka menginginkan bareng sampai dengan Muhammad sampai hari kiamat gitu ya, maka mereka harus mengurungkan permohonannya. Ya. Jadi kalau mereka memilih dunia, ya mereka akan diceraikan oleh Rasul. Ya. Tapi kalau mereka kemudian memilih Muhammad, ya, ridho dengan apa yang Rasulullah sampaikan atau berikan, maka ya dia akan tetap itu. Dan itu selama sebulan. Jadi Rasulullah tuh marah kepada istrinya, tapi dia mendiamkan. Demikian pula kejadian yang lain. Bagaimana kita orang tua kepada anak. Jadi orang tua kepada anak marah itu kalau ada hukum syara yang dilanggar. Tetapi hukum syara yang dilanggar pun jangan kemudian kita memberikan nasihat atau kita melakukan aksi ketika kita marah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak kita sholat. Dan kalau sudah lewat 7 tahun kemudian tidak mau sholat, apalagi sudah balik ya, maka pukullah kata Rasul. Tapi pukulan yang tidak boleh menyakiti dan tidak boleh membuat melukai. Itu sebenarnya alternatif terakhir. Tetapi ingat bahwa anak itu menjadi penyebab. Jadi gini, kita tidak ridho tentunya anak kita dimurkai Allah. Dan kita ingin anak kita tuh dapat ridho Allah. Padahal kita tahu kata Rasulullah, ridho fi ridhul walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Jadi tentunya ketika makanya kita marah misalnya, tapi ingat jangan sampai kita marah kepada anak kita yang mengakibatkan Allah juga marah kepada anak kita. Maka bagaimana kita bisa mengelola tadi kemarahan atau ketidaksukaan itu sehingga tetap dalam koridor yang tetap Allah akan memberikan keriduan kepada anak kita. Karena kalau anak kita benci, itu berarti kita memposisikan kita rela anak kita dibenci Allah. Jadi memang balik lagi kewajiban kita, ini amanah, ini kewajiban. Jadi kalau ataupun kita menegur, itu karena memang ada syariat, ada hukum yang harusnya dia kerjakan, tidak dikerjakan. Dan itu dalam ukuran yang dibolehkan oleh Allah. Maksudnya jangan sampai kemudian keluar kata-kata yang berupa laknat, berupa doa yang gak baik dan seterusnya. Karena itu otomatis akan menjadi vonis bagi anak kita. Jadi makanya hati-hati walaupun misalnya marah gitu ya. Kita punya itu anak kita dan itu amanah yang Allah titipkan kepada kita.
baik buruknya tergantung kita, perlakuan kita, dan tentunya kita ingin tetap anak kita adalah anak yang mendapatkan ridho Allah, mendapat dilimpahi berkah hidupnya oleh Allah, dan itu tergantung mulut kita, tergantung sikap kita. Karena Allah ridho tergantung ridho orang tua. Allah murka tergantung murka orang tua. Sehingga itulah yang akan mengendalikan kita ketika kita memarahi dalam tanda petik atau menasehati, tetap dalam ranah pendidikan, ranah membiasakan atau menasehati atau mencontohkan, memberi contoh. Jadi itu panduannya. Jangan sampai kita marah kemudian tadi melakukan tindakan yang kemudian akan mencelakakan anak kita. Intinya seperti itu. Memang ya memang harus dibiasakan gitu. Jadi mungkin kepada ibu-ibu, biasanya nih ibu-ibu yang suka ini. Dulu saya juga kayak gitu ke anak saya itu, karena kadang emosi begitu saya kan eh, kan anak kita ini kan amanah. Kalau kita misalnya tidak ridho, nanti dia tidak diridhoi oleh Allah. Kok kita tega? Anak kita kemudian tidak diridhoi oleh Allah, kan gitu ya. Iya, Makanya Makanya ini salah satu cara ya. Kalau misal kita ingin nasihati kan susah kan. Yang saya lakukan biasanya dia lagi tidur, saya pandangin, saya doakan. Dan kemudian itu kita refleksikan pada diri kita, kalau anak ini, kalau saya sudah meninggal, anak ini kemudian seperti ini gimana nanti. Makanya biasanya kalau saya pesan, nak, sayangi bapakmu, sholat subuh. Sholat subuh, saya biasanya membangunan. Nah, sayangi bapakmu, sholat subuh. Karena nanti bapakmu kalau seandainya kamu nggak sholat subuh, nanti ditanya. Ya, dan ditanya kemudian mengakibatkan bapakmu nggak masuk surga karena membiarkan anaknya tidak melaksanakan kewajiban. Nah, dengan cara itu ternyata eh, mengena tuh. Jadi tidak mesti harus dengan kata-kata keras, kata-kata kasar, dan dengan disentuh hatinya, alhamdulillah biasanya. Atau sengaja kita di situ dibacakan zikir atau apa dan tapi juga sangat sambil memandang wajah anak kita, kemudian kita minta sama Allah agar jaga ya Allah, ini adalah aset aku gitu, ini investasiku ya Allah, iya. jadikan ini investasi yang baik gitu. Ya seperti itu. Kalau teknisnya ya masing-masing bisa mengembangkan sendiri tergantung kebiasaan. Iya. Baik, Kalau alam itu bisa. Ustadz ya, semoga menjawab ya Mbak Neno penjelasan dari Ustadz. Jadi mungkin ada khusus ini Ustadz, kajian parenting dari Quran Ustadz ya. Tadi di akhir-akhirnya tentang bagaimana orang tua mendidik anak gitu ya. Jadi Iya, bisa iya. ini apa eh, tadinya tentang apa melalui Muhammad, karena melalui Muhammad juga di dalamnya kan juga tentang bagaimana Muhammad mendidik anak-anaknya gitu Ustadz ya. Dan Betul, ilmu betul. parenting juga gitu. Dan tadi gini, Rasulullah SAW itu kan tidak punya anak laki-laki, tidak Nah, punya anak laki-laki. Dan tapi beliau punya cucu laki-laki. hmm. Ternyata setelah saya punya cucu nih ya, ternyata itu apa namanya Goriyatun Nawa itu naluri secara biologis ya, naluri mempertahankan keturunan. Itu yang sulit untuk digambarkan, kecintaan kita kepada cucu, Hmm. kepada cucu. Jadi Rasulullah itu tidak punya keturunan laki-laki, anak ya anak, tetapi punya cucu laki-laki. Dan beliau itu mencurahkan kasih sayang kepada cucunya itu, tetapi dengan tetap koridor syariat gitu ya. Jadi bahkan beliau diceritakan, beliau lagi sholat pun, bahkan sholat itu kan sedang bercakap-cakap dengan Allah gitu ya. Itu membiarkan cucunya untuk bisa bertengger di punduk beliau dan membiarkan itu. Dan beliau senantiasa mengambil dan kemudian mencium. Dan ternyata bukan hanya kepada cucu beliau, bahkan kepada anak atau cucu sahabat. Yang beliau senantiasa kemudian mengusap kepalanya dan mencium bagian dahinya, kemudian sambil mendoakannya. Itu sebenarnya apa ya? Jadi kita tidak perlu sebenarnya belajar parenting ke tokoh-tokoh, ke apa orang luar gitu ya. Itu kepada Rasul. Sampai kemudian ada seorang ya memang bukan tinggal di Madinah, dan pendatang, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, saya itu punya anak banyak, tapi saya tidak pernah mencium satu pun di antara anak saya." Kemudian Rasulullah ngasih tahu sama dia bahwa pelukanmu, ciumanmu itu yang akan membekas pada mereka. Jadi
tadi kasih sayang itu harus diwujudkan dalam bentuk aktivitas, ya, aktivitas. Dan kalau kita ingin menasehati anak kita, maka contohkan, karena pendidikan itu identik dengan contoh. Baik, kalau kita dulu belajar ya, kalau tidak ada praktikum nggak mantap tuh, hanya teoritis doang. Dan jangan sampai kita cerita parenting sekarang ini, yang ngasih motivatornya itu justru bermasalah keluarganya, bermasalah anak-anaknya. Itu menurut saya itu mempermalukan diri sendiri. Karena Islam itu bukan teori, bukan hanya teori maksud saya, tetapi harus dilaksanakan, harus dilaksanakan. Jadi kita ingin anak kita soleh, ini anak kita solehah kalau perempuan ya, tetapi di perilaku kita sehari-hari di rumah itu tidak menunjukkan soleh atau solehah. Ya. Jadi tidak menunjukkan akhlaknya. Kita ingin anak kita berakhlak mulia, tetapi apa yang kita lakukan di rumah itu tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Ya tadi yang bapaknya itu kalau ada salah sedikit istrinya udah, kalau orang Sunda bilang poporongos, wah udah banting barwang macam-macam gitu. Bagaimana anak kita jadi soleh atau soleha, ya gitu kan? Atau misalnya tadi dia tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban syara ibunya, ya ibunya mungkin tidak menunjukkan bagaimana ibu yang baik atau istri yang baik gitu. Sementara kita ingin nasehatin ke anak kita, nanti kalau jadi ibu, jadi istri, harus gini. Nanti kalau anak kita mama juga nggak kayak gitu, gimana? Nah ini ini bagian pelajaran yang setelah saya lalui ternyata ya intinya kita. Jadi anak-anaknya ternyata sudah dewasa pun, bahkan sudah punya anak juga, tetap posisinya sebagai anak. Kita tidak boleh terhalangi karena misalnya anak saya perempuan sudah nikah, tetap saya harus nasehatin dan mencontohkan bagaimana mendidik anak. Misalnya ada cucu, karena tadi sekarang ini banyak teori gitu ya. Terus anak saya bilang, Bi, sekarang mah beda zaman. Ya, nggak bisa kayak gitu. Biarlah anak-anak mengeksplor apa yang saya bilang, teh nggak seperti itu. Rasulullah SAW itu juga mengajarkan. Beliau juga mencintai cucunya, tetapi beliau tetap anak itu dibawa ke masjid, disuruh sholat, dikasih contoh di situ, dan ternyata menghasilkan keturunan cucu yang Hasan Husain itu yang luar biasa, menjadi orang yang luar biasa gitu kan. Jadi tetap, jadi walaupun kalian misalnya sudah punya teori macam, tetap pegangan kita apa yang contoh Rasul. Karena dia tadi ini secara teori parenting sekarang ini kayak gini, kayak gini, kayak ini, enggak. Harus anak itu harus dikasih tahu ini enggak boleh. Kenapa? Ini boleh, kenapa? Ini harus ya. Ya. Dan itu harus dipandu dan kita contohin gitu. Jadi nggak bisa kemudian biarin aja lah anak sekarang itu semakin kreatif, semakin mengeksplor macam-macam, dia semakin cerdas. Nggak kayak gitu, karena hidup ini bukan hanya butuh kecerdasan, tetapi harus punya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu dicontohkan oleh orang tuanya. Dan tidak bisa kita kemudian mengandalkan ke dunia keluar, nggak bisa kita mengandalkan ke dunia pendidikan untuk akhlak itu. Mutlak harus orang tuanya, karena orang tua itulah guru yang utama dan pertama yang mengajarkan. Dia berkata tutur kata, dia bersikap bagaimana, ini tergantung orang tua. Jadi ini pelajaran, istilah sekarang parenting, ya bahasa Sundanya parenting, jadi sangat penting banget. Para renting gitu ya. Penting, penting, penting banget. Baik Ustadz, terima kasih penjelasan yang sangat detail, panjang lebar Ustadz ya. Mudah-mudahan Iya, jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Ustadz. amin ya robbal alamin. Sudah lewat jam Ya, 9:30. alhamdulillah sudah Insya jam Allah 10. minggu depan kita lanjutkan, atau perlu bahas parenting boleh juga. Atau Ah, bagaimana boleh, Ustadz. kehidupan suami istri gitu ya. Iya, Suami boleh istri. Ustadz. Nah, Bagaimana sebaiknya jadi apa? karena rata-rata kan ini sudah berkeluarga kan ya. Jadi Insya yang di Zoom ini rata-rata sudah berkeluarga. Atau bagaimana jadi kakek dan nenek yang sesuai dengan Iya. syariat gitu ya. Jadi Karena PNJ cepet punya cucu Ustadz. Insya Allah gitu. Insya Allah. Saya baru 3 cucunya, mantu baru 3. Jadi masih ada 2 lagi ya, PR-nya masih belum. Iya. Jadi ya yang mudah-mudahan ya teman-teman semuanya juga sama dimudahkan jodohnya untuk anak-anak kita, dan Amin. diberikan cucu ya, segera diberikan keturunan, mudah-mudahan jadi keturunan yang soleh dan soleh. Dan itu bagian dari doa kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kata dzurriyyah itu anak dan cucu serta cicit ya, keturunan. Dzurriyyah itu artinya keturunan.
Jadi keturunan. Jadi kita mohon pada Allah kita agar Allah menjadikan pasangan hidup kita dan anak keturunan kita itu qurrata ayun. Ya, qurrata itu apa terjemahnya memang susah gitu ke bahasa Indonesianya. Ini Jepang. Qurrata itu yang kalau orang Sunda bilang malah bisa tepat tuh. Pikayung yunen. Pikayung yunen itu kan bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa itu? Pikayung yunen. Jadi enak itu dipandang itu. Jadi perbuatannya, ucapannya, tutur katanya, pola sikapnya itu membuat orang enak, seneng gitu. Itu qurrata ayun, yang sedap dipandang mata sebutnya kan. Jadi memang ini khas ya qurrata ayun dari Al-Qur'an. Kemudian kita juga memohon pada Allah waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin agar anak keturunan itu menjadi pemimpin orang-orang beriman. Menjadi pemimpin orang beriman. Jadi kalau pemimpin orang beriman berarti kalau jadi pemimpin orang beriman pasti dia paling baik, paling hebat, ilmunya paling tinggi kan. Nah, itu yang kita harapkan dan selalu kita doakan anak-anak kita itu tadi menjadi penyedap sedap dipandang mata dan juga menjadi pemimpin orang beriman. Baik Kang Mas Arya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya dan besok karena liburan ya, liburan dan kita harus berupaya menjadikan Rasul sebagai suri teladan kita dalam keseharian dan kita juga didik ya. Didik pasangan hidup kita ya kalau yang perempuan yang ibu-ibu berarti kita mencoba membiasakan suami ya atau kalau suami yang memberikan ke istri dan belum terlambat ya kita baru umurnya baru sekitar 54 53 54 55 lah gitu ya umurnya jadi masih ada karena bisa jadi ada yang takdirkan oleh Allah 90 umurnya kan jadi masih jatahnya masih 40 tahun lagi bisa jadi gitu ya walaupun sedikit sih sedikit jadi masih ini ya apa masih panjang dan harus terus membiasakan ya demikian pula anak ya ternyata anak sudah dewasa pun bisa punya cucu dan seterusnya dan itu adalah bagian dari kewajiban kita karena amanah yang Allah berikan pada kita untuk senantiasa kita arahkan kita didik sebagaimana kita mendidik kita sendiri jadi mendidik diri kita ya dibiasakan dan juga mendidik keluarga kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, panjang umur, usia berkah, rezeki yang berkah yang luas. Mudah-mudahan Allah mencabut ya orang sakit dari teman-teman kita yang sedang sakit, kemudian memberikan solusi ketika kita punya masalah dan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak Ustaz. Bangga semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama Mas Sampai Arya. ketemu minggu depan. Siap Mas Arya.